Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, semoga kita semua hari ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kembali bersama saya Awin dalam channel Ahlan Komputer. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang aplikasi Microsoft Office, yaitu untuk mengolah kata yang sering disebut dengan Microsoft Office Word. Insya Allah pada kesempatan ini nanti kita akan membahas menu-menu apa saja yang ada di dalam Microsoft Word, dan nanti kita akan fokuskan pembahasan kita yaitu mengupas tuntas yaitu pada menu Microsoft Word ya. Jadi kita hanya fokus kepada menu Microsoft Word. Nah, salah satunya yaitu menu yang ada yaitu Home ya, Home, kemudian dan File ya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan jika Anda ingin memberikan komentar, silahkan berikan komentar yang bersifat membangun agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Baiklah, kita langsung saja buka program Microsoft Office, Microsoft Word 2010 kebetulan yang saya gunakan. Kita buka saja, ini ikonnya. Bisa menggunakan klik kanan, kemudian nanti kita pilih open ya. Nah, seperti ini. Atau kita juga bisa tinggal double klik ya. Double klik di laptop, kalau misalkan di desktop atau PC kita klik kiri 2 kali. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalkan tampilannya kecil, kita tinggal besarkan dengan yang di sini ya, ikonnya kotak maximize, klik. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Tadi sudah saya menjelaskan di awal, kita akan bahas itu menu file yang pertama, kemudian home ya. Jadi ada dua, file dan home. Ini yang sering digunakan ya. Nah, di menu file ada beberapa submenu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Ada save, ini untuk menyimpan ya. Kemudian ada save as, ini untuk mengubah ya file yang sudah kita simpan, kemudian mau dirubah namanya. Jadi kita gunakan save as. Atau bisa juga ada save as Adobe PDF. Nah, kalau misalnya kita sudah menginstal Adobe, biasanya dia akan langsung ya aktif di sini. Jadi kita bisa enak kita langsung bisa save dokumen dalam bentuk PDF. Ada menu open. Nah, open itu untuk membuka dokumen atau file yang sudah kita simpan atau yang sudah kita ketik. Kemudian ada close. Nah, close ini adalah menutup lembar kerja atau dokumen yang sedang kita kerjakan. Yang berikutnya ada info. Nah, kalau info ini terkait aplikasi ya, aplikasi Microsoft Word ini nanti dijelaskan di sini. Nah, ada recent. Nah, recent ini adalah ibaratnya history ya, history file atau dokumen yang sudah kita buka, misalkan hari ini atau misalkan beberapa hari yang lalu. Ini sini masih tampil ya, seperti ini. Tanggal-tanggalnya juga ada tanggal. Yang berikutnya ada new. Nah, new ini adalah untuk lembar kerja baru ya. Jadi kalau kita mau bikin dokumen baru, jadi kita klik ini. Yang berikutnya ada print. Print ini gunanya adalah untuk mencetak ya dokumen atau file yang sudah kita ketik atau kita buat, kemudian akan dicetak sehingga menjadi print out. Nah, kita gunakan ini print. Yang berikutnya ada save and send. Nah, save and send dari bahasanya ada save dan send, berarti menyimpan dan mengirim. Nah, coba kita lihat apa saja. Nah, ini ya, sini ada
ada untuk dikirim ke email ya, bisa juga dikirim ke PDF, di share, ada juga ke dalam web, save to web, ada juga save to SharePoint, jadi ke PowerPoint ya, ada publish atau blog post, dan tipe-tipe yang lainnya. Jadi bisa disimpan juga menggunakan PDF di sini. Yang berikutnya adalah help. Nah, ini adalah submenu bantuan ya, atau petunjuk-petunjuk adanya di sini. Kemudian ada option untuk pengaturan, bisa kita gunakan di sini pengaturan fitur-fitur yang ada di Office ya, atau Microsoft Word. Di sini semuanya ada. Yang terakhir adalah exit. Nah, di exit ini adalah untuk keluar dari program Microsoft Office Word-nya. Misalnya kita sudah selesai, nah, kalau close tadi kan ditutup, kalau ini keluar dari aplikasinya. Nah, itu untuk menu file ya, ada beberapa submenu. Mudah-mudahan kita nanti satu persatu bisa menggunakan ya submenu yang ada di menu file ini. Nah, oke, seperti yang tadi saya jelaskan, kita nanti akan coba praktekkan. Yang pertama, kita buka dulu lembar kerja baru ya, biar nanti enak. Pilih berarti nanti new. Pilih new. Nah, di sini ada pilihannya. Ada blank dokumen, ada blogspot, tinggal kita milih ya. Kita pilih yang blank dokumen, kemudian pilih create atau buat. Sini masih kosong. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja, sementara yang ini adalah menu-menu atau kategori-kategori yang ada di dalam Microsoft Word. Banyak ya kategorinya atau kelompok-kelompok lah. Ini ada clipboard, ini ada kelompok font, ini kelompok paragraf ya, ini stylist, kemudian ada editing. Ini dari menu home. Kalau tadi kan file sudah. Nah, untuk menu home, nah hari ini kita akan awali tadi ya sudah menggunakan yaitu file, yaitu lembar kertas, lembar kerja baru ya. Di sini masih kosong. Ketika kita misalkan mengetikkan, misalkan di sini misalkan lembar kerja ya, ditulis lembar kerja. Nah, Microsoft Word. Nah, misalkan kita sudah nih ya, ketik, maka kita akan menyimpannya. Kita berarti mulai menggunakan submenu. Tadi sudah ya new. Berarti kita pilih save. Nah, save. Nah, nanti keluar kotak. Di sini kita akan menentukan ya apa nama filenya yang akan kita ketikkan atau kita simpan, apa namanya yang mudah kita ingat. Misalkan kita tuliskan saja, misalkan di sini misalkan apa ya, pendahuluan. Nah, atau menu aja ya, menu Microsoft Word. Nah, menu Microsoft Word ini nama filenya mau disimpan di mana. Misalkan untuk penyimpanan jangan di C ke atas saja ya. Kalau misalnya kita simpan di C sampai ke atas, ketika misalkan komputer kita atau laptop itu mengalami gangguan, error dan sebagainya sehingga tidak bisa dioperasikan, maka hilang, karena C itu sistem. Jadi ketika sistemnya rusak, maka dia ikut hilang, entah itu kena virus dan sebagainya. Usahakan untuk menyimpan dokumen, file itu kita gunakan lokal D, pokoknya ke bawah saja. Itu insya Allah aman. Meskipun kondisi laptopnya mati total, kita masih bisa menggunakan hard disk karena datanya ada di dalam hard disk. Nah, kalau di C itu kemungkinannya kecil untuk mengambil data kembali, karena di C itu biasanya terformat ya, sistem. Kalau D ini untuk penyimpanan. Jadi misalkan di D, nah, nanti tinggal kita tentukan di mana penyimpanannya. Di D, sini di komputer di D.
biar enak kita bikin folder. Folder itu apa ya, ibaratnya tempat lah ya, kalau kita tas, nah rak ya, jadi kita simpan seperti ini. Ini khusus data MI, data AWIN, jadi tidak terpisah dengan data yang lain. Kita misalkan bikin di sini, misalkan apa ya, menu aja ya, menu ya, pengenalan aja, pengenalan Microsoft Word misalkan 2010 di situ nanti. Nah, jadi judul pengenalan Microsoft 2010, di sininya menu Microsoft Word. Nah, jadi kan nanti enak. Simpel klik di sini 2 kali, berarti namanya ini. Tipenya terserah kita mau apa. Nah, karena kita sedang belajar Microsoft Word, maka kita bisa pilihnya Word dokumen. Yang lain juga ada ya, tinggal pilih saja, bukan. Kalau sudah, tinggal klik save. Oke, kalau sudah disimpan, maka dokumen kita aman ya. Yang berikutnya kita akan mencoba mempraktekkan submenu file yang lainnya, yaitu kalau misalnya kita sudah save, nah misalnya kita coba close ya. Nah, close itu tutup. Kita coba tutup. Nah, sudah ya. Kalau ini dokumen yang kosong ya, yang tidak kita kerjakan. Ini juga bisa kita tutup, misalkan close. Nah, ya, sudah tertutup. Nah, ini misalkan kita nggak usah simpan. Nah, di sini layarnya masih ada ya, tampilan Microsoft Word-nya masih ada, cuma lembar kerja dokumen yang kita kerjakan sudah ditutup tadi, sudah di close. Nah, bagaimana cara keluar dari program ini? Maka kita gunakan menu file lagi, menu file, kemudian pilih submenu exit. Nah, keluar berarti dari program, klik. Nah, ya, nanti kita sudah menggunakan beberapa menu atau submenu yang ada di dalam Microsoft Word ya. Pertama, kita membuka program. Kedua, kita tadi sudah membuat dokumen baru. Yang ketiga, kita sudah mencoba yaitu menyimpan dokumen atau file. Yang ketiga, kita sudah menutup ya, bagaimana cara menutup lembar kerja. Dan yang tadi terakhir adalah keluar dari program Microsoft Word. Sekarang kita kembali lagi ke Microsoft Word 2010, masih akan mencoba yaitu mengulas kupas tuntas yaitu menu file ya, menu file. Nah, di sini di menu file, nah save tadi sudah ya. Nah, misalkan kita save as nih. Nah, save as, fungsinya save as nanti kita akan bahas. Nah, kita di sini dulu ya, buka dokumen dulu. Buka dokumen yang sudah kita ketikkan tadi. Klik yang ini. Nah, nanti kita diarahkan ke Windows Explorer ya. Windows Explorer itu adalah lokal ya, atau tempat penyimpanan data mulai dari C sampai lokal paling terakhir. Di sini ada semua ya. Nah, kita harus ingat tadi nyimpannya kita di mana filenya. Nah, kita tadi nyimpannya filenya di lokal D, betul. Lokal D, terus kita tadi sudah bikin folder namanya pengenalan Microsoft Word 2010. Nah, judulnya tadi ini ya, berarti sudah ada ya. Ini untuk memastikan apakah dokumen kita benar tersimpan atau tidak tadi ya. Ternyata benar, sudah ada ya. Dan kita lihat isinya, apakah masih ada tadi ya. Klik 2 kali. Nah, ternyata masih ada ya. Sesuai. Itu ya. Nah, yang berikutnya kita akan menggunakan submenu lain dari menu file, masih tetap yaitu save as. Nah, ya, kita gunakan save as. Nah, tadi kalau save sudah save as, kita mau ganti misalkan namanya nih, nama filenya diganti misalkan ada yang kurang. Ya, menu Microsoft Word. Nah, kita tambahkan misalkan 2010. Nah, ya, supaya lebih jelas. Kalau yang tadi kan cuma menu Microsoft Word. Nah, ini kita tambahkan lagi supaya lebih jelas dan lebih spesifik.
save as. Nah, catatan kalau kita menggunakan save as itu file yang lama masih tetap ada, jadi hanya bentuknya duplikat ya, jadi tetap yang ada, yang lain tidak hilang ya, maksud yang lamanya, cuma kita ada penambahan di belakang itu 2010 save. Nah ya, coba kita cek ya, cara ngeceknya kita tinggal klik kemudian pilih open, nanti kita lihat di situ. Nah ya, sekarang ada dua ya, besar filenya tetap sama 13 kilobyte ya, kemudian tipenya sama. Nah cuma tanggal modifikasinya, modified data modifiednya jam 5:01, kalau tadi jam 4:57 ya. Nah, ini yang baru tadi yang kita sudah lakukan save as ya, cara save as. Kalau kita buka misalnya ini, nah isinya yang ini. Kita kembali lagi ke submenu yang lain, masih di menu file. Tadi kita akan melakukan yang ini ya, save as Adobe PDF. Coba kita klik. Nah, jadi di sini namanya tetap sama, cuma dia save as tipenya dia sudah menuju ke PDF file. Jadi karena kita mau menyimpan dalam bentuk PDF, jadi dia otomatis. Walaupun tidak, kita tinggal bisa pilih di sini nanti. Tinggal kita save. Nah, ini proses pembuatan Acrobat PDF Maker. Jadi dia membuat dokumen PDF ya, dari dokumen yang sudah ada tadi atau file yang sudah ada. Tinggal ditunggu sampai, nah ini langsung keluar tampilannya. Ini sudah tersimpan tadi ya. Tinggal kita cek. Nah, cara mengeceknya kita masuk ke sini. Nah, ini adalah Windows Explorer. Nah, sebenarnya tidak cek juga dia langsung. Ini adalah tampilan PDF ya, Adobe Reader atau Adobe Acrobat. Sudah tersimpan dalam bentuk PDF. Sekarang yang ini kita tutup saja ya. Kita fokus lagi ke exit aja PDF-nya ya. Kita fokus lagi di sini. Kita kembali lihat lagi. Nah, tadi sudah. Nah, info ini isinya ya ini ya. Submenu info itu isinya tentang versi berapa, kemudian di sini tentang apa lagi ya, modifikasi dan sebagainya. Ini hanya informasi saja. Nah, sekarang ke recent ya, recent tadi ya, klik nah sini ya. Nah, semuanya sudah muncul di sini ya, dari mulai pagi hari tadi ya sampai tadi sekarang terakhir. Nah, menu Microsoft Word 2010 ini yang paling terakhir di atas, biasanya paling atas ya, story-nya ya. New sudah, print. Nah, print cetak ya, kita tinggal klik print. Nah, nanti kita di sini ada pilihan yang pertama copies. Nah, mau berapa kita mencetaknya? Kalau satu berarti satu kali ya, kalau dua berarti dua kali, artinya 2 lembar yang dicetak ya. Nah, di sini adalah menentukan printernya yang mana. Karena ini tidak terkoneksi, makanya di sini tulisnya offline. Kalau misalkan kita terkonek dengan printer, di sini statusnya ada ready biasanya. Dan berwarna hijau, checklist seperti yang ini ya. Hijaunya seperti ini, checklist. Cuma di sininya nggak offline, tapi ready biasanya, ready atau siap. Nah, settingannya kita bahas satu persatu. Untuk settingannya, misalkan kita sudah pilih Canon MP230 print all file. Nah, ini adalah mencetak semua dokumen. Misalkan dokumennya ada berapa? Ada 100 lembar ya, tercetak semuanya 100 lembar. Namanya all. Jadi semua halaman yang sudah kita ketik ada teksnya, mau di print semuanya itu pakai ini, print all files. Ada yang banks. Nah, kalau ini kita bisa menentukan halaman berapa nih yang mau kita print. Misalkan halaman 1 sampai 5. Nah, gitu kan. Atau misalkan halamannya terpisah-pisah. Bisa menggunakan koma. Misalkan 1 halaman 6, halaman 9 sampai 20. Nah, bisa.
ini yang di print di halaman 1, halaman 6, halaman 9 sampai 20, koma lagi halaman 35, koma lagi halaman 50. Nah, bisa. Pokoknya tinggal pakai koma aja ya untuk pembatasnya, pembatas antar halamannya. Kalau sampai bisa menggunakan strip ya. Itu untuk P. Kalau misalnya kita pilih yang lain, nah di sini ada lagi namanya print current page. Nah, kalau print current page ini mencetak dokumen yang ada kursornya, yang aktif kursornya. Misalkan di halaman berapa aktifnya? Di halaman 3, berarti yang halaman 3 yang akan tercetak atau di print ya. Namanya current page. Jadi halaman di mana kursor itu aktif atau berada gitu ya. Itu untuk settingannya. Kemudian yang lainnya, nah kalau yang ini biasanya pakai ini ya, print one sheet. Jadi hanya satu halaman, satu muka aja. Nah, kalau yang ini biasanya berurutan 1, 2, 3 gitu kan. Nah, posisinya portrait orientation. Nah, posisinya mau gimana? Kalau misalkan dokumen kitanya berdiri, pilih yang portrait. Kalau dokumen kitanya misalkan memanjang, landscape ya. Memanjang artinya tiduran ya. Bentuknya kita pakai yang misalkan portrait. Nah, kemudian di sini ukuran kertasnya apa? Ini juga jangan sampai tidak dipilih ya. Kertasnya misalkan kita menggunakan A4 ya, pilih A4 ya. Kalau legal pilih legal. Ini juga ditentukan sebelum melakukan pencetakan. Untuk margin kita biasa tidak usah dirubah-rubah, normal saja. Ini sesuai aturan awalnya. Nah, ya. Kemudian yang ini satu halaman per sheet. Ini aja kita pilih ya. Halaman per sheet karena kita mau ngeprint satu halaman. Kalau sudah, nanti tinggal kita klik print. Nah, udah beres, nanti akan keluar ya. Yang berikutnya kita bahas lagi yaitu submenu save and send. Nah, klik ini, akan kita mau simpan ke dalam bentuk yang lain, bisa ya. Kan ke sini save as Adobe PDF bisa ya, atau misalnya ke yang lainnya. Ini hampir sama dengan save as ini. Kalau ini langsung PDF, kalau misalnya mau ini boleh cek file tipe mau apa. Nah, modelnya di sini banyak. Nah, ya. Ada misalkan modelnya open document text buat atau untuk template atau untuk range text format, RTF dan sebagainya. Tinggal dipilih saja maunya. Help ini bantuan. Nah, bantuannya ini kita mau apa saja. Option. Option. Nah, ini biasanya untuk mengatur ya, mengatur program Microsoft punya itu mau kita apain di sini, kebutuhannya apa gitu kan. Kita nanti tidak bahas sekarang. Ini hanya sepintas saja. Paling saya akan jelaskan yang pertama itu di ini ya, pengaturan advance ya, advanced. Nah, ini berhubungan dengan batas kertas biasanya. Biasanya di sini settingan defaultnya dia itu menggunakan inci ya, menggunakan inci. Sehingga ketika kita memodifikasikan margin itu kadang-kadang 3, anggapan kita itu 3 cm, ternyata itu lebih ya. Makanya kita setting di sini menggunakan satuannya cm. Supaya ketika kita membuat makalah atau skripsi, biasanya kan ada ketentuan tuh margin, margin kiri, kanan, bawah, atas. Nah, itu biasanya pakai cm. Di sini fungsinya ya. Yang berikutnya adalah menampilkan garis tepi biasanya atau batas kertas ya, margin. Nah, itu ya. Biasanya itu kita harus centang. Di sini bagian nah sini ya. Biasanya ada show text boundaries. Nah, ini di sini ya. Coba kita akan praktekkan ya. Misalkan ini kan nggak ada nih. Ini nggak ada garis tepinya nih. Polos. Kalau misalnya kita mau pakai garis tepi, biar kita melihat nih, oh batasnya sampai mana nih. Kelihatan ya. Nah, adanya di situ tadi ya. Kita file, kemudian option. Nah, setelah itu nanti kita buka advanced. Nah, tadi ya, kemana? Kita checklist namanya itu show text
boundaries. Nah, ini ya, show menampilkan boundaries ya, maksudnya itu boundary itu garis ya, pada teks, garis teksnya. Oke. Nah, ini namanya ya, ini boundaries, text boundaries. Jadi kita lihat, oh ada pembatasnya, sehingga nanti kita bisa apa ya, leluasa mengaturnya. Oh ini sudah paling pinggir kiri berarti. Tuh ya, yang selanjutnya kita kembali lagi menu yang lainnya. Ini sudah ya, option tadi sepintas, tinggal kita exit. Nah, exit sudah tadi. Exit, jangan lupa simpan lagi ya. Tadi sudah simpan lagi, baru kita keluar lagi. Exit sudah keluar aja ya, mau close boleh, tutup dulu, atau langsung keluar di aplikasi Microsoft Word-nya boleh. Nah, sudah ya. Itulah teman-teman semuanya, sepintas kupas tuntas fitur-fitur atau menu-menu yang ada di dalam Microsoft Word. Baru kita membahas menu file ya tadi ya. Menu file ada beberapa submenu yang lumayan banyak, dan tadi alhamdulillah sudah dibahas meskipun mungkin tidak begitu jelas, mohon maaf ya, atau terlalu cepat, atau mungkin bahasanya juga susah dipahami. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dimengerti, bisa diaplikasikan, diterapkan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya bila penjelasannya kurang detail dan ada kata-kata yang kurang dipahami. Untuk selanjutnya saya mohon dukungannya, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Semoga itu jadi amal jariah bagi Anda yang sudah mengklik like ataupun subscribe. Dan juga jangan lupa berikan komentar di kolom komentar agar video atau channel ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.